Tahukah Anda tentang pria yang meninggal di teras depan rumahnya dan ditinggalkan di sana selama berhari-hari karena semua orang mengira ia properti Halloween? Pasti properti kan? Rasanya terlalu nyata. Ini terjadi di Marina del Rey, California. Namanya Matteo Zayat, pria berusia 75 tahun yang merasa dunia telah menghapusnya. Istrinya telah tiada, tabungannya habis, dan yang terburuk, tak seorang pun menyadari keberadaannya lagi. Maka pada akhir Oktober 2009, Matteo membuat keputusan. Ia mengenakan kardigannya yang biasa, duduk di kursi goyang tua kesayangannya di teras, tepat di samping hiasan labu, dan dengan satu tarikan napas tanpa suara, ia menarik pelatuknya. Ia meninggal di sana, di depan mata, di jalan yang ramai, dan tak seorang pun bereaksi. Malahan, mereka mengaguminya. Tukang pos melangkahi darah untuk mengantarkan surat. Para remaja saling menantang. Sentuhlah kalau tidak takut. Para tetangga benar-benar berkata hal-hal seperti, sial, Matteo benar-benar tampil habis-habisan di Halloween tahun ini. Sehari berlalu, lalu 3, lalu 5, orang-orang berpose untuk swafoto. Ilusi itu sempurna. Terlalu sempurna karena otak kita menyukai konteks. Dekorasi Halloween pasti palsu, tidak mungkin nyata. Namun kemudian, November tiba. Jaring laba-laba palsu itu tidak turun, dan sesuatu yang baru malah datang. Baunya. Jadi para pelari yang kuat menyeberang jalan di tengah lari. Seorang tetangga akhirnya berjalan mendekat, tak ada teropong, tak ada misteri, hanya lalat. Dan dalam sekejap, kota itu menyadari, Matteo Zayat bukanlah hiasan. Dia adalah seorang pria yang berteriak meminta perhatian dunia, bahkan dalam kematian. Tahukah Anda tentang pria yang meninggal di teras depan rumahnya dan ditinggalkan di sana selama berhari-hari karena semua orang mengira ia properti Halloween? Pasti properti kan? Rasanya terlalu nyata. Ini terjadi di Marina del Rey, California. Namanya Matteo Zayat, pria berusia 75 tahun yang merasa dunia telah menghapusnya. Istrinya telah tiada, tabungannya habis, dan yang terburuk, tak seorang pun menyadari keberadaannya lagi. Maka pada akhir Oktober 2009, Matteo membuat keputusan. Ia mengenakan kardigannya yang biasa, duduk di kursi goyang tua kesayangannya di teras, tepat di samping hiasan labu, dan dengan satu tarikan napas tanpa suara, ia menarik pelatuknya. Ia meninggal di sana, di depan mata, di jalan yang ramai, dan tak seorang pun bereaksi. Malahan, mereka mengaguminya. Tukang pos melangkahi darah untuk mengantarkan surat. Para remaja saling menantang. Sentuhlah kalau tidak takut. Para tetangga benar-benar berkata hal-hal seperti, sial, Matteo benar-benar tampil habis-habisan di Halloween tahun ini. Sehari berlalu, lalu 3, lalu 5, orang-orang berpose untuk swafoto. Ilusi itu sempurna. Terlalu sempurna karena otak kita menyukai konteks. Dekorasi Halloween pasti palsu, tidak mungkin nyata. Namun kemudian, November tiba. Jaring laba-laba palsu itu tidak turun, dan sesuatu yang baru malah datang. Baunya. Jadi para pelari yang kuat menyeberang jalan di tengah lari. Seorang tetangga akhirnya berjalan mendekat, tak ada teropong, tak ada misteri, hanya lalat. Dan dalam sekejap, kota itu menyadari, Matteo Zayat bukanlah hiasan. Dia adalah seorang pria yang berteriak meminta perhatian dunia, bahkan dalam kematian.